Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Eh, Ketemu lagi dengan saya Ibu Indah Respati ya. Kali ini untuk mata kuliah manajemen kinerja. Baik, pada pertemuan ini Ibu akan membahas tentang pentingnya pembinaan sumber daya manusia. Baik, langsung saja untuk materi hari ini, Ibu share dulu ya PowerPoint-nya. Baik, pentingnya pembinaan sumber daya manusia ya. Pembinaan sumber daya manusia di sini adalah pembinaan yang berhubungan dengan pengetahuan agar menjadi terampil dan ahli serta didukung pembinaan mentalitas untuk menanamkan kesadaran, menumbuhkan, memelihara, dan mendarmabaktikan dalam bentuk sikap yang bersih. Nah, bentuk-bentuk pembinaan di sini yang pertama yaitu pembinaan kepangkatan. Pembinaan yang ada sangkut pautnya dengan kepangkatan seseorang pegawai negeri sipil atau PNS. Yang nomor dua ada pembinaan dalam jabatan. Pembinaan dalam jabatan ini merupakan pembinaan yang dilakukan untuk pembinaan yang ada sangkut pautnya dengan suatu jabatan tertentu, para PNS. Yang ketiga ada pembinaan dalam pendidikan dan pelatihan. Nomor 4 ada pembinaan kedisiplinan. Nah, pembinaan kedisiplinan di sini yaitu pematuhan terhadap peraturan dan hukum yang dibedakan dalam masing-masing instansi secara umum ataupun secara khusus. Nah, di sini ada metode pengembangan karyawan. Dalam mengembangkan kemampuan, kecekatan, ya, dan keahlian para pegawai, pekerja atau karyawan baru diperlukan pemberian pendidikan dan pelatihan atau diklat yang disesuaikan dengan bidang kerjanya. Di sini ada 3 jenis pelatihan. Baik, yang pertama ada magang atau apprenticeship training. Magang adalah suatu pembekalan pegawai baru dengan cara belajar langsung dengan senior dan diawasi oleh para pakar atau ahlinya untuk mendapatkan skill yang sama dengan masternya dibutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Baik, untuk metode yang kedua, di sini ada learning by doing atau disebut on the job training. Nah, di sini bekerja sambil belajar ya. On job training adalah suatu bentuk pembekalan yang dapat mempercepat proses pemindahan pengetahuan dan pengalaman kerja atau transfer knowledge dari para karyawan senior ke junior. Pelatihan ini langsung menerjunkan pegawai baru bekerja sesuai dengan job description atau job desk masing-masing di bawah supervisi atau pengawasan penyelia atau yang disebut karyawan senior. Untuk nomor 3, pelatihan Fastball Training. Fastball Training adalah memberikan pelatihan semacam kursus yang dijalankan di luar lingkungan kerja. Pendidikan dan pelatihan yang memberikan pelatihan dan pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada kursus tersebut tidak jauh berbeda dengan pekerjaan yang nantinya akan digeluti oleh para peserta.
Tugas dan wewenang Departemen Human Resource Development di sini yang pertama yaitu melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja atau preparation. Yang kedua, tahap yang kedua di sini pengembangan dan evaluasi karyawan, development and evaluation. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai atau disebut compensation and protection. Nah, di sini ada tahapan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Baik, persiapan untuk tahap pertama yaitu ada persiapan. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan atau forecast akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Untuk tahap yang kedua yaitu ada rekrutmen tenaga kerja atau rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan. Dalam tahap ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan atau job description dan juga spesifikasi pekerjaan atau job specification. Untuk tahap yang ketiga yaitu ada seleksi ya, seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dan sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup atau CV, ya, kurikulum vitae milik dari pelamar. Di sini ada 5 fungsi dari operasional HRD. Yang pertama ada fungsi yang pertama yaitu pengadaan, fungsi yang kedua adalah pengembangan, fungsi yang ketiga adalah kompensasi, fungsi yang keempat yaitu ada pengintegrasian, dan yang terakhir yaitu fungsi yang kelima adalah pemeliharaan. Nah, manfaat dari pembinaan di sini ada 3 ya, ada 3 pihak yang mendapatkan manfaat. Yang pertama bisnis itu sendiri, yang kedua ada karyawan, dan yang berikutnya adalah pimpinan tim. Untuk bisnis di sini bisa menaikkan produktivitas pekerja, meningkatkan retensi pekerja, menjamin tersedianya tenaga kerja yang baik karena reputasinya yang baik. Untuk karyawan di sini juga memiliki manfaat ya. Yang pertama membantu pekerja berkembang, memelihara keahlian tetap mutakhir, meningkatkan keterlibatan dalam mengambil keputusan dan pengelolaan. Sedangkan manfaat pembinaan bagi pimpinan tim yaitu mendukung tanggung jawab kepemimpinan bersama, menarik kepuasan melihat karyawan berkembang ya. Yang berikutnya meningkatkan reputasi pengembangan karyawan dan memberi lebih banyak kesempatan delegasi. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari pembinaan. Baik, untuk materi tentang pentingnya pembinaan sumber daya manusia bisa dicukupkan ya. Sekian dari saya untuk materi manajemen kinerja ya. Untuk pertemuan kali ini terima kasih. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.